Di lain peristiwa, 2 bulan lebih sudah Amar Zoni berada di dalam tahanan Polres Metro Jakarta Barat usai ditangkap untuk ketiga kalinya atas kasus penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023 lalu. Kondisi terbaru mantan suami Irish Bella yang saat ini tengah menghuni Hotel Prodeo itu diungkap kuasa hukum Amar, John Matias, kepada awak media. Lantas benarkah berat badan Amar selama di dalam sel tahanan semakin bertambah? Ya sebenarnya kalau berat badan mungkin pertama-tama masuk sebulan sampai 2 bulan ya mungkin iya, sekarang udah gak mulai apa, mungkin dia udah di sel udah rajin olahraga juga ya selama 1 bulan masuk ya ada kenaikan. Kalau sekarang karena dia banyak beribadah ya berolahraga push up. Malah badan makin tegap gitu, makin puasa Senin Kamis, puasa Daud juga. Ya kalau kerinduan Amar ke anaknya pastilah. Itu yang paling utama yang sangat dia pikirkan sekarang itu masalah kerinduan anaknya. Kalau gimana dia bisa dijenguk anaknya untuk menambah semangatnya untuk dia menghadapi hukum ini dengan tabah. Bukan emailnya dari pengacaranya, PH-nya selalu mengatakan ya menurut pendapat psikolog lah ya nggak bisa anak-anak kalau melihat bapaknya di penjara, ya itu kan indikasinya kan begitu. Diungkapkan pengacara Amar selama berada di dalam sel tahanan, keluarga rutin menjenguk Amar termasuk dirinya selaku kuasa hukum yang juga membicarakan perkembangan terbaru kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat kliennya itu. Ya yang diobrolkan tentu untuk perkara yang di Polres ke depannya. Kalau untuk di penyidik tentu wartawan bisa nanya ke Humas. Karena kan sifatnya pengacara kan apabila dibutuhkan baru kita datang. Diungkapkan John Matias, sekalipun kliennya dalam kondisi yang baik dan sehat, namun tidak dipungkiri kalau bintang sinetron itu sejatinya juga banyak persoalan hidup yang ia pikirkan. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Lantas bagaimana dengan kesanggupan Amar terkait nafkah hidup anaknya sebesar 10 juta setiap bulannya usai pengadilan agama memutus keduanya bercerai? Pertama untuk masalah nafkah, Amar itu tidak keberatan. Karena itu kan kewajiban orang tua. Bercerai dan tidak bercerai itu kan tetap kewajiban dari Amar untuk memberikan nafkah ke anaknya. Dan itu pun belum pun ada keputusan yang ikrah. Itu pun sudah diberikan juga oleh Amar melalui dikirimkan ke Adit untuk diberikan ke anaknya. Itu duitnya dari Amar diberikan melalui adiknya karena dia ada di tahanan, jadi dikirim. Mungkin duit itu saya lebih paham, karena apa? Saya paham lah, karena tidak pernah Amar itu meminta tolong ke siapapun, baik ke adiknya untuk membayarkan nafkahnya. Sementara itu terkait keputusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan mantan istrinya Irish Bella, diungkapkan kuasa hukum kalau Amar mengajukan banding atas keputusan cerai pengadilan itu. Permohonan banding tersebut sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Depok pada 13 Februari 2024 lalu. Adapun alasan Amar mengajukan banding lantaran keberatan dengan dalil-dalil dalam gugatan cerai yang ada. Namun begitu, John belum bisa menjelaskan detail mengenai poin-poin dalam memori banding tersebut. Sekarang kita lagi nyusun memori banding. Ya kalau banding itu garis besar pasti keseluruhan dong. Karena kan kita keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutuskan, yang dikabulkan semua gugatannya itu. Ya kalau untuk hak asuh itu kan kalau dalam kita banding tentu belum kita bahas itu. Karena kalau banding ya berarti kan kalau banding kita dikabulkan jadi perceraian tidak ada. Itu kan yang selalu Amar ya kecewa lah karena dia tidak bisa dilihat oleh anaknya. Karena apa? Karena ya contohnya kan sampai saat sekarang anaknya itu nggak pernah diberikan atau diantarkan oleh entah pembantunya ke entah
ibunya kayak untuk melihat Amar kan nggak pernah. Ya dengan menjalan banding itu otomatis kan mempertahankan. Beralih ke kasus hukum lain, sidang pra-peradilan atas kasus pornografi yang menjerat selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siskae kembali digelar dengan agenda replik Rabu kemarin. Agenda sidang yakni mendengar replik atau sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat Siskae setelah sebelumnya mendengar jawaban dari pihak tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Siskae dalam persidangan pra-peradilan kemarin, pokok yang mereka sampaikan adalah membantah semua yang disampaikan oleh pemohon pada sidang kemarin. Alasan bantahan tersebut karena pada permasalahan ini, kliennya yakni Siskae menggunakan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dijelaskan pula bahwa pra-peradilan ini dilakukan karena pihaknya merasa penangkapan dan penahanan terhadap kliennya dari bulan Januari kemarin merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Agendanya kami melakukan sanggahan atau bantahan atau menjawab kembali apa yang menjadi jawaban daripada termohon, yaitu Polda Metro Jaya, CQ, Dirkrimsus dan juga Kanit Tipid Cyber, di mana kita sebutnya itu replik, ya, dan besok akan ada duplik. Kita membantah apa yang disampaikan oleh termohon, ya, karena pada permasalahan ini klien kita menggunakan upaya hukum, ya, hak hukumnya yaitu upaya hukum pra-peradilan sesuai dengan ketentuan bab 10 bagian pertama pasal 77 sampai dengan pasal 83 tentang pra-peradilan, ya, yang dimana klien kita, ya, klien kami Siskae ketika mengajukan pra-peradilan pertama pada tanggal 15 Januari 2024 yang saat itu dia mendapatkan panggilan Polda Metro Jaya, lalu tanggal 22 adanya sidang pra-peradilan, tapi pihak termohon dalam hal Polda Metro Jaya tidak hadir. Tetapi tanggal 24 Januari melakukan penjemputan atau penangkapan dan penahanan hingga saat ini, sehingga kami dalam pra-peradilan ini fokus perihal dengan sah atau tidaknya dilakukan penangkapan dan penahanan. Pihaknya juga mengungkapkan keberatannya terhadap kasus ini bahwa terdapat 11 orang pelaku, namun hanya Siskae saja dilakukan penangkapan dan penahanan. Sementara itu belum ada jawaban dari termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, atas keberatan yang disampaikan pihak Siskae tersebut. Namun sebagai catatan bahwa dari 11 para tersangka yang sampai saat ini yang menjadi tersangka hanya satu. Apa yang menyebabkan dasar hukum hanya satu. Kalau memang semua tersangka, apakah tersangka ini nanti dihentikan? Kan tidak. Kalau tidak dihentikan berarti kan akan dilakukan apa? Hukuman. Hukumannya tentu nanti berakhir di tahanan. Nah, ini kenapa klien kita yang ditahan, yang lain tidak? Karena kami sebagai kuasa hukum Siskae, ya, tetap menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon, ya, dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum yaitu di pengadilan untuk hak-hak hukum daripada klien kami. Selain itu, terkait dengan permintaan penangguhan penahanan untuk kliennya sendiri juga belum mendapatkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya, sementara untuk syarat-syarat penangguhan penahanan sendiri sudah dilengkapi. Penangguhan penahanan kami sudah sampaikan, namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan jawaban tertulis. Kami sudah memberikan jaminan dari pihak keluarga dan bahkan ada surat sakit yang diberikan surat keterangan medis dari RSUP Dr. Sarjito. Namun sampai saat ini belum ada kami mendapatkannya jawaban dari pihak Polda apakah ditolak ataukah dikabulkan. Mengingat sampai saat ini sudah lebih dari 20 hari dilakukan penahanan, ya. Sudah lebih. Tentu ini kan udah berarti masuk perpanjangan.
Lantas benarkah kondisi kesehatan dan kejiwaan Siskae menurun dan mengalami gangguan jiwa semenjak selebgram itu menghuni sel penjara? Sidang pra-peradilan akan kembali digelar Kamis pagi ini, agenda duplik atau sanggahan dari pihak pemohon Polda Metro Jaya. Dia dihadirkan sebagai saksi daripada terdakwa Irwansyah dan kawan-kawan ya. Nah, kita ketemu ya, rekan-rekan media juga bisa melihat bahwa bisa berjalan dengan baik ya, ikutin persidangan, tetapi yang menjadi beban apakah gangguan pikiran atau gangguan jiwa ini adalah menjadi suatu atensi ke depannya ya, karena kita sudah memberikan surat keterangan medis dari RSUP Dr. Sarjito. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini kami belum mendapat, bahkan kami belum pernah mendampingi ya, belum pernah mendampingi klien kami ya, belum pernah kami diberitahu atau dipanggil untuk mendampingi Siskae dalam BAP, yang dimana sesuai dengan ketentuannya, ketentuan pasal 54 junto pasal 57, seharusnya penasihat hukum kan ikut serta mendampingi, dan Siska juga pernah diminta tanda tangan ya, tanda tangan untuk BAP, namun ditolak karena dia mengharapkan bahwa untuk kuasa hukumnya harus hadir. Tetapi sampai saat ini perihal BAP itu kami belum dapat informasi tindak lanjutnya. Sebelumnya, sidang pra-peradilan Siskae Rabu kemarin merupakan kelanjutan dari sidang pra-peradilan sebelumnya. Agenda sidang kemarin yakni mendengarkan jawaban dari termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya, termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya tetap menjadikan selebgram Siskae sebagai tersangka.